Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan hamdalah memuji kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, dan petikan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah adalah disampaikannya wasiyah, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat semua kita yang hadir dalam khutbah Jum'ah ini. Dan wasiat yang paling utama tentu saja wasiat iman, wasiat takwa. Wasiat iman mari kita jaga iman yang sudah Allah anugerahkan pada kita tanpa kita minta, bahkan tanpa berusaha, tanpa harus mencari-cari. Allah berkenan menjadikan kita orang yang lahir dari kedua orang tua kita muslim, di tengah masyarakat yang muslim, sehingga otomatis kita sudah punya iman, beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada hari akhir, sehingga tugas kita tinggal bagaimana menjaga agar iman ini tetap ada di dalam diri kita, bersemayam penuh sampai nanti hembusan nafas yang terakhir. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya dari wasiat adalah mari kita menjaga citra dan nama baik agama yang Allah turunkan kepada kita, di mana Islam sebagai agama yang terakhir tidaklah diturunkan untuk memaksa orang-orang yang hidup di akhir zaman ini beriman. Kita diwajibkan beriman kepada Allah, dan kita juga diwajibkan menyampaikan ajakan dakwah kepada iman kita, tetapi kita tidak pernah ditugaskan, apalagi dimintai pertanggungjawaban seberapa banyak orang yang ikut dengan agama kita. Agama Islam pertama kali didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ada cerita main paksa. Tidak pernah ada cerita orang digiring-giring, disuruh untuk jadi pemeluk Islam, atau bahkan juga Nabi tidak pernah mengejek, menghina, mencemooh, atau menjatuhkan nama baik orang-orang yang tidak mau beriman. Ajakan Nabi itu semata-mata tugas menyampaikan dakwah. Bahwa ajakan itu diterima
orangnya masuk Islam, alhamdulillah. Tapi ketika orangnya tidak mau terima, tidak mau masuk Islam, Rasulullah tidak pernah kecewa, apalagi marah-marah atau ngamuk-ngamuk dan kemudian memerangi mereka yang tidak beriman. Bukti hal itu adalah ketika Nabi berkirim surat kepada para raja dunia. Salah satunya adalah Kaisar Heraklius, seorang pemimpin Kristen tertinggi di dunia. Di abad ke-7, pusat pemerintahan Kristen itu belum seperti sekarang di Italia, di Vatikan, tapi adanya di Baitul Maqdis, di mana disitulah bertahta seorang kaisar yang kita kenal Heraklius namanya. Jadi ketika Nabi kirim surat kepada kaisar, kaisar ini bukan hanya sekedar seorang raja penguasa Imperium Romawi, tapi sekaligus juga bisa disebut dialah pemimpin tertinggi umat Kristiani seluruh dunia. Kiblatnya ke sana. Nabi berkirim surat kepada Kaisar Heraklius dengan kalimat yang simpel dan sederhana. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla azimir Rum. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Saya mengajak Anda untuk memeluk agama Islam. Aslim taslam. Bila Anda memeluk agama Islam, Anda akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Bahkan Allah akan melipat gandakan ganjaran buat kamu 2 kali lipat, duniawi ukhrawi. Fa in abaita, tapi kalau Anda tidak berkenan memeluk agama Islam, it's okay, tidak jadi masalah. Kita berteman, kita bersahabat, saya menghargai pendapat Anda. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Kaisar ketika menerima surat ajakan masuk Islam dari seorang Nabi Muhammad, apa reaksinya? Dia pemimpin Romawi, tentaranya kuat, wilayahnya luas, kekuasaannya boleh dibilang tidak terbatas. Perang dunia di zaman itu antara Romawi dan Persia, pemenangnya Romawi. Tiba-tiba dapat surat diajak masuk Islam. Kira-kira apa yang menjadi reaksi dari seorang penguasa dikjaya di zaman itu? Mungkin kita berpikir, apa urusannya? Penguasa besar diajak masuk Islam. Mungkin dia akan marah atau merasa dihina diajak-ajak masuk Islam. Ternyata jamaah sekalian, reaksi Kaisar justru terbalik, tidak seperti yang kita pikirkan. Ternyata Kaisar ini sangat menghormati seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaisar sudah lama mendengar berita akan adanya seorang nabi, karena dia seorang pemeluk Kristiani yang sangat taat. Dia banyak baca kitab-kitab yang sudah pernah turun, baik itu Injil, Taurat, dan kitab-kitab yang lain. Berita akan adanya seorang nabi terakhir itu sudah luar kepala. Di kepalanya Kaisar itu sudah ada konsep itu. Dan dia termasuk orang yang menunggu-nunggu kedatangan nabi yang terakhir. Jadi begitu benar ternyata ada seorang nabi, bahkan mengirim surat kepada dia, Kaisar itu bangga dan bahagia. Ternyata nabi terakhir kenal dirinya. Ini nabi loh, ini kenal saya, dan saya diajak masuk ke dalam agamanya. Lepas dari masalah Kaisar itu tidak mau masuk Islam, tapi Kaisar bangga, diakui oleh seorang nabi bahwa dia adalah seorang raja. Maka reaksi Kaisar itu bahagia.
ketika dapat surat dari seorang Nabi Muhammad. Tidak penting gitu agamanya Islam atau Kristen atau apa, karena di masa itu belum ada permusuhan Islam dan Kristen. Nabi Muhammad, kalau kita baca sejarahnya, pertama kali diangkat jadi nabi pun beliau dibela oleh seorang pendeta Kristen. Turun dari Gua Hira, Nabi ketakutan, bingung. Saya ngalami apa ini? Ada makhluk gaib tiba-tiba turun ke gua, bilang ikro, ikro dan sebagainya, yang memberi informasi valid. Ya, Anda seorang nabi dan yang datang itulah Jibril. Itu yang memberitahu adalah seorang pendeta Kristen yang tinggal di Mekah yang bernama Waraqah bin Naufal, masih sepupu dengan Khadijah. Disitulah kemudian Khadijah pun jadi tahu, oh, Anda seorang nabi, baru saja diangkat menjadi rasul. Siapa yang kasih tahu Khadijah bahwa Muhammad itu jadi nabi? Pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal. Tahu dari mana pendeta itu? Ada di dalam kitab suci mereka dengan ciri-cirinya. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, beliau dilempari orang-orang Taif, dibela sama penjaga kebun yang agamanya Nasrani. Jauh sebelum Nabi jadi rasul, masih kecil, beliau dilindungi oleh seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira, yang menasihati kepada paman Nabi Abu Thalib, urungkan saja niatmu untuk negeri Syam. Di sana banyak pendeta Yahudi, kalau sampai tahu anak ini, nyawanya tidak bisa kita jamin keselamatannya. Pulang saja. Itu pendeta Nasrani bernama Buhaira. Jadi para pendeta Nasrani di zaman itu sudah tahu akan kedatangan Nabi Muhammad, bahkan menunggu-nunggu. Karena memang itulah yang diceritakan di dalam Taurat, itulah yang diceritakan di dalam Injil. Maka seorang Kaisar Heraklius ketika terima surat dari seorang Nabi Muhammad, dia yakin ini seorang nabi. Cuma bedanya Kaisar belum siap untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum sampai ke situ. Tapi kalau menghormati sosok Nabi Muhammad, iya. Makanya balasan suratnya adalah, terima kasih sudah mengirimi saya surat dan mengajak saya masuk Islam. Untuk itu saya minta waktu pikir-pikir, tidak langsung iya. Tapi bersama dengan surat ini terima hadiah persembahan dari saya. Emas, perak, permata, banyak souvenir dari negeri Romawi yang dikirimkan kepada dari raja Romawi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk unta, kuda, bagal dan sebagainya. Dari sanalah kita mencatat bahwa pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi itu punya begitu banyak hadiah persembahan dari para raja dunia. Salah satunya adalah dari Kaisar Heraklius. Mereka tidak marah diajak masuk Islam, mereka bangga, dan maka tidak tertekan juga. Karena Nabi ketika mengajak masuk Islam tidak pakai ancaman, masuk Islam atau saya potong, tidak. Masuk Islam atau saya hancurin kerajaanmu, tidak. Masuk Islam, Allah akan kasih kamu 2 ganjaran. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kita hidup damai, kita bertetangga, tidak ada masalah. Seandainya seorang Kaisar Heraklius tersinggung dan marah dengan dakwah Nabi Muhammad, yang dia kirim bukan hadiah, tentara, tapi semua raja, bukan hanya Kaisar Heraklius, Kaisar Mesir Mukaukis mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada 8 raja yang mengirim hadiah kepada Nabi Muhammad. Bukti bahwa dakwah Nabi Muhammad itu tidak ada kaitannya dengan pemaksaan. Justru yang diajak itu merasa bangga.
Dan rasa bangga bahagianya itu diwujudkan dalam bentuk memberi hadiah. Mereka sangat menghormati sosok Nabi Muhammad walaupun belum siap untuk menyatakan 2 kalimat syahadat. Masalah buat Nabi? Tidak. Tugas seorang Nabi itu bukan memaksa orang masuk Islam, bukan. Tugas seorang Nabi Muhammad menyampaikan, saya seorang Nabi, saya bawa risalah, ayo saya ajak, kalau mau Anda akan dapat bonus, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Karena dalam Islam itu ada prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan memeluk suatu agama. Makanya di Madinah, jamaah sekalian, jangan dikira Madinah di masa Nabi itu negara Islam yang steril, tidak ada orang kafirnya. Enggak. Madinah itu penuh dengan orang Yahudi, dan mereka ada di situ sebagai warga negara resmi dan terhormat yang terikat dengan perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, dihormati. Ya memang kalau ada yang berkhianat dihukum, diusir, dibunuh dan sebagainya. Tapi yang tetap taat, loyal dan setia kepada Nabi tetap masih ada. Selama mereka taat dan loyal, Nabi melindungi mereka. Catat, ketika Nabi wafat, beliau masih punya utang dengan tetangganya yang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa muamalah Nabi dengan orang Yahudi terjadi. Bahkan sampai hari terakhir Nabi pun Nabi masih bermuamalah. Untungnya Nabi berhutang, beliau memberikan jaminan baju besi. Jadi kalaupun beliau wafat dan masih punya utang, utangnya terbayar dengan baju besinya itu. Sejarah seperti ini banyak yang tidak paham, karena mengira bahwa kalau Madinah di masa Nabi pasti ada orang Yahudi ketemu di jalan langsung disembelih. Ini kebanyakan orang kita nggak paham sejarah Nabi, bahwa Nabi hidup berdampingan dengan non-Muslim dan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Akibat dari kurang faham sirah nabawiyah, tidak lengkap membaca sirahnya, dibaca hanya bagian-bagian yang dia senang aja. Pas giliran Nabi perang sama orang kafir itu diangkat, giliran Nabi bermuamalah dengan orang kafir ditutup, dilewatin babnya, sehingga nggak seimbang. Padahal Islam itu bukan agama perang. Ada perang dalam Islam, ada, tapi tidak ujuk-ujuk begitu lihat orang kafir, yuk kita bunuh. Tidak ujuk-ujuk, yuk kita cekek, yuk kita sunatin. Enggak, bukan begitu cara memandang hubungan Islam dengan di luar Islam. Banyak bias yang sering diangkat di tengah masyarakat kita, pembodohan besar di tengah umat Islam, memandang asalkan bukan Islam berarti harus dibunuh. Ini keliru dan sesat. Dalam keluarga Nabi saja banyak orang kafirnya. Pamannya Nabi Abu Thalib itu sampai wafatnya masih kafir. Menantunya Nabi Abul As itu lama masuk Islamnya. Bahkan mertua Nabi Abu Sufyan sejak hari pertama dakwah Nabi nggak masuk Islam juga, kecuali sudah injury time, sudah terjadi peristiwa Fatu Mekah baru dia masuk Islam. Orang terdekat inner circle-nya keluarga Nabi pun banyak yang non Muslim. Di Madinah banyak yang non Muslim. Masa sejarah yang nyata kayak gitu mau dicoret, mau dihapus, mau diganti dengan kesan bahwa Islam itu hanya adanya perang-perang dan perang kepada orang kafir? Ini sebuah penistaan terhadap syariat Islam. Islam mengenal hubungan antara Islam dan non-Islam itu. Ada kafir harbi, memang ada, tapi kafir zimmi juga banyak. Jangan dihapus yang begitu. Maka tidak selalu Islam dengan non-Islam itu harus perang, tidak. Banyak kisah damainya, banyak kisah bagusnya. Jangan ditutup-tutupi hanya untuk kepentingan duniawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khutbah kita yang kedua ini mari kita isi dengan rukun khutbah yang kelima yang terakhir, yaitu kita bermohon ampun kepada Allah dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum wa 'alaihi yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah